Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan saya sendiri Intan Agnes Sinaga dengan NIM G1D1230034 dengan rekan-rekan saya Ruh Wigasari dengan NIM G1D1230012. Saya Enda Permatasari S dengan NIM G1D1231189. Saya Herisa dengan NIM G1D1230019. Saya Rosina Selatepang dengan NIM G1D1231162. Saya Nanda Juliartayani dengan NIM G1D1231127. Saya Abdillah Rashid dengan NIM G1D123. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan video pembelajaran tentang masa nifas. Oleh karena itu, ayo kita saksikan bersama-sama. Pengertian masa nifas. Masa nifas adalah periode pemulihan pasca persalinan bagi wanita yang berlangsung selama 6-8 minggu. Pada masa ini, tubuh wanita mengalami berbagai perubahan fisik dan hormonal untuk kembali ke kondisi sebelum hamil. Tujuan masa nifas adalah yang pertama, pemulihan organ reproduksi. Rahim, vagina, dan organ reproduksi lainnya akan kembali ke ukuran dan posisi sebelum hamil. Luka episiotomi dan sayatan cesar akan sembuh dan pulih. Yang kedua, menyusui ibu. Ibu belajar dan mempraktikkan menyusui bayi dengan lancar. Produksi ASI menjadi stabil dan mencukupi kebutuhan bayi. Yang ketiga, membangun ikatan dengan bayi. Ibu dan bayi membangun hubungan emosional yang kuat. Ibu belajar memahami kebutuhan dan isyarat bayi. Yang keempat, merawat diri. Ibu mendapatkan waktu untuk beristirahat, makan dengan baik, dan pulih dari kelelahan fisik dan emosional. Ibu belajar tentang cara merawat diri dan bayinya dengan baik. Yang kelima, mencegah komplikasi. Mendeteksi dan mengobati komplikasi yang mungkin terjadi setelah persalinan, seperti pendarahan, infeksi, dan depresi. Memberi edukasi tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Baik, selanjutnya perubahan fisik dan emosional pada masa nifas. Yang dimana pada masa nifas ini berlangsung dari 21 hari setelah persalinan sehingga 42 hari, yang merupakan masa penting bagi ibu dan bayi. Selama masa nifas ini, ibu mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan. Selanjutnya, ada beberapa perubahan yang umum terjadi pada masa nifas ini. Yang pertama, perubahan fisik, yaitu involusi rahim. Yang mengalami involusi ini seperti kembali ke ukuran normal sebelum kehamilan. Proses ini dapat memakan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan. Yang kedua, perubahan sistem pencernaan, yang dimana sistem ini mengalami perubahan seperti penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron yang bisa mempengaruhi motilitas usus dan penyerapan nutrisi. Yang ketiga, perubahan payudara, yang dimana mengalami perubahan ini seperti penurunan produksi ASI dan perubahan struktur payudara yang bisa mempengaruhi produksi ASI dan penyerapan nutrisi. Yang keempat, perubahan emosional, yang dimana perubahan ini dialami oleh psikologis yang bisa menurunkan stres dan kecemasan yang dialami oleh ibu yang bisa mempengaruhi kualitas hidup dan interaksi dengan bayi. Yang kelima, perubahan hormonal, di mana ibu dapat mempengaruhi mood dan emosi seperti penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron bisa mempengaruhi mood dan emosi. Yang keenam, ada penggunaan ASI, yang dimana ibu harus menggunakan ASI untuk memenuhi kebutuhan bayi dan mempengaruhi produksi ASI. Ketujuh, penggunaan obat. Ibu harus menggunakan obat yang telah diberikan oleh dokter untuk mengatasi perubahan fisik dan emosional. Yang kedelapan, penggunaan teknik relaksasi. Ibu harus menggunakan teknik ini supaya memeditasi dan
yoga untuk mengatasi stres dan kecemasan pada bayi. Yang terakhir, penggunaan bantuan sosial, yang dimana menggunakan ini seperti dukungan dari keluarga dan teman atau kerabat untuk supaya mengatasi perubahan fisik dan emosional. Selanjutnya, tips menyusui selama masa nifas. Yang pertama, menyusui segera setelah melahirkan. Inisiasi menyusui dini atau IMD dalam 30 menit setelah melahirkan. Yang kedua, menyusui bayi sesering mungkin. Menyusui bayi on demand minimal 8-12 kali dalam 24 jam. Yang ketiga, memposisikan bayi dengan benar saat menyusui. Pastikan bayi menempel dengan baik pada payudara. Yang keempat, minum banyak air. Minum minimal 8 gelas air putih per hari. Yang kelima, makan makanan yang bergizi. Konsumsi makanan kaya protein, zat besi, kalsium, dan vitamin. Yang keenam, istirahat yang cukup. Tidur minimal 6-8 jam per malam. Yang ketujuh, atau yang terakhir, mencari dukungan dari keluarga dan teman. Bergabung dengan komunitas menyusui atau berbicara dengan konsultan laktasi. Selanjutnya, ada beberapa tanda bahaya pada masa nifas yang perlu diwaspadai. Yang pertama yaitu pendarahan. Pendarahan terdiri dari pendarahan berlebihan atau lebih dari 500 cc dalam 24 jam. Warna darah nifas merah terang atau kembali berwarna merah setelah minggu ke-6. Darah nifas berbau busuk, muncul gumpalan darah besar. Yang kedua yaitu infeksi. Infeksi ini terdiri dari demam tinggi atau lebih dari 38 derajat Celcius, nyeri panggul yang parah, menggigil, nyeri dan bengkak pada bekas jahitan, keluar nanah atau bau busuk dari bekas jahitan, nyeri dan bengkak pada payudara atau mastitis, keluarnya cairan putih atau kuning kental dari puting susu. Yang ketiga yaitu gangguan pencernaan, terdiri dari sembelit parah, diare, mual dan muntah, nyeri perut. Yang keempat yaitu masalah emosional, terdiri dari depresi pasca persalinan, cemas berlebihan, sulit tidur, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari. Adapun tanda-tanda yang lain seperti pusing atau pingsan, tekanan darah rendah, kesulitan bernapas, nyeri dada, nyeri pada betis, dan sulit buang air kecil atau besar. Tips untuk menjaga kesehatan selama masa nifas. Yang pertama, istirahat yang cukup. 2. Makan makanan yang bergizi. 3. Minum banyak air. 4. Menjaga kebersihan diri. 5. Menyusui bayi atau memberi makanan bayi dengan botol. 6. Melakukan senam ringan. 7. Mengobati luka persalinan dengan benar. 8. Mencari dukungan dari keluarga dan teman. Dan yang 9. Segera berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala yang tidak normal seperti perdarahan berlebihan, demam, atau nyeri yang parah. Pada masa nifas, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari untuk membantu pemulihan tubuh dan mencegah komplikasi. Yang pertama, melakukan aktivitas berat. Melakukan aktivitas berat seperti mengangkat beban atau berolahraga berat dapat menghambat proses pemulihan tubuh dan meningkatkan risiko perdarahan. Sebaiknya istirahatlah dengan yang cukup dan hindari aktivitas yang terlalu melelahkan. Yang kedua, berhubungan seksual. Berhubungan seksual selama masa nifas dapat meningkatkan risiko infeksi pada rahim. Tunggulah hingga perdarahan nifas benar-benar berhenti dan luka persalin sembuh sempurna sebelum berhubungan seksual kembali. Ketiga, mandi air hangat atau berendam. Mandi air hangat atau berendam dapat membuat perdarahan nifas lebih banyak. Sebaiknya mandilah dengan air dingin atau som-som suhu. Yang keempat, mengkonsumsi makanan pedas dan berminyak. Makanan pedas dan berminyak dapat mengiritasi pencernaan dan memperlambat proses pemulihan tubuh. Sebaiknya konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. 5. Minum alkohol dan kafein. Alkohol dan kafein dapat mengganggu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan risiko dehidrasi. Sebaiknya perbanyak minum air putih dan hindari konsumsi alkohol dan kafein selama masa nifas.
Keenam, merokok. Merokok dapat menghambat proses penyembuhan luka dan meningkatkan risiko komplikasi. Sebaiknya berhenti merokok selama masa nifas. Ketujuh, menggunakan tampon. Tampon dapat meningkatkan risiko infeksi pada rahim. Sebaiknya gunakan pembalut nifas yang bersih dan kering. 8. Mengangkat benda berat. Mengangkat benda berat dapat memperbesar risiko perdarahan dan nyeri pada luka persalinan. Hindari mengangkat benda berat dan mintalah bantuan orang lain jika diperlukan. 9. Berpakaian ketat. Pakaian ketat dapat menghambat pemulihan luka persalinan dan meningkatkan risiko infeksi. Sebaiknya gunakan pakaian yang longgar dan nyaman. 10. Berada di keramaian. Berada di keramaian dapat meningkatkan risiko terpapar virus dan bakteri. Sebaiknya batasi aktivitas di luar rumah dan istirahatlah di rumah selama masa nifas. Tips merawat bayi selama masa nifas. Yang pertama, memandikan bayi dengan air hangat. Gunakan sabun dan sampo khusus bayi. Yang kedua, mengganti popok bayi secara teratur. Ganti popok bayi setiap 2-3 jam atau saat popok basah. Yang ketiga, membedong bayi. Membedong bayi dapat membantu bayi merasa lebih nyaman dan tenang. Yang keempat, menidurkan bayi dengan posisi aman. Tidurkan bayi di punggungnya di atas permukaan yang datar dan kokoh. Yang terakhir, membawa bayi ke dokter untuk pemeriksaan. Bawa bayi ke dokter untuk pemeriksaan rutin dan imunisasi. Baik, materi selanjutnya di sini kita akan membahas tentang seberapa lama sih masa nifas ini berlangsung dan bagaimana kita memastikan bahwa masa nifas ini benar-benar selesai. Secara umum masa nifas berlangsung sekitar 6 minggu atau 40 hari. Namun ini bervariasi antar wanita. Ada yang selesai lebih cepat dan ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Untuk memastikan bahwa masa nifas ini benar-benar selesai, ada beberapa tanda yang dapat diperhatikan. Yang pertama itu berhentinya pendarahan. Pada awal masa nifas, pendarahan akan cukup banyak dan berwarna merah terang. Kemudian beransur-ansur berkurang dan berwarna menjadi coklat atau kuning. Dan akhirnya menjadi putih atau bening. Yang kedua, kondisi tubuh yang kembali normal. Tanda-tanda lain seperti rahim yang kembali ke ukuran normal, berkurangnya rasa sakit, atau ketidaknyamanan di area perut, dan kembalinya energi dan kekuatan tubuh secara umum. Yang ketiga, tidak ada tanda-tanda infeksi. Pastikan tidak ada gejala infeksi seperti demam, keluarnya cairan yang berbau tidak sedap, nyeri yang tidak normal, dan pendarahan yang sangat banyak. Ada tips yang untuk kita memastikan bahwa masa nifas ini benar-benar selesai. Yang pertama ini pemantauan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin ke dokter atau bidan untuk memantau kondisi dan memastikan tidak ada komplikasi yang memerlukan perhatian medis. Yang kedua, kebersihan diri. Jaga kebersihan area genital untuk mencegah infeksi. Gunakan pembalut nifas yang bersih dan secara teratur untuk menggantinya. Yang ketiga, istirahatlah secara cukup. Yang keempat, asupan nutrisi. Yang kelima, hindari hubungan seksual. Tunda hubungan seksual sehingga masa nifas selesai dan dokter memberikan izin. Biasanya setelah pemeriksaan pasca persalinan sekitar 6 minggu. Jadi kita menghindari seksual ketika kita mengalami masa nifas untuk mencegah hal lain tidak diinginkan. Dengan memperhatikan tanda-tanda di atas dan mengikuti tips yang diberikan, Anda dapat memastikan bahwa masa nifas berjalan dengan baik dan berakhir dengan aman. سارة Motherhood حبيت اللون وايد حلو خاطري اشوفه وهو لابسه can trigger a mixture of powerful emotions. From excitement and joy to fear, anxiety, demotivation, and even depression. If you feel sad, distant, confused, and maybe scared, ايش فيك؟ فيك شيء؟ no need to suffer alone. زين بس خلاص. With early recognition, with qualified professional help and family support,
يكون أحسن إن شاء الله. لا تحاولي، الأمور طيبة إن شاء الله. إن شاء الله. Rest assured that you will get through this. Perawatan ibu nifas dimulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Minimal 4 kali kunjungan nifas. Makanan yang harus diperhatikan oleh ibu nifas adalah protein. Diperlukan untuk pertumbuhan dan penggantian sel yang rusak atau mati, membentuk tubuh bayi, perkembangan otak, dan produksi ASI. Contohnya, telur, daging, ikan, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari, dan pada bulan ke-6 kedua adalah 12 gelas sehari. Sayuran mengandung zat besi yang sangat penting bagi ibu bersalin. Contoh sayuran hijau, antara lain bayam, kangkung, kacang panjang, dan lain-lain. Karbohidrat penting untuk membantu energi dalam tubuh. Pada ibu bersalin dianjurkan untuk memakan nasi dengan porsi 5 piring dalam sehari. Rekomendasi porsi makanan untuk ibu nifas yaitu untuk 6 bulan pertama porsinya adalah nasi 5 piring, ikan 3 potong, tempe 5 potong, sayur 3 mangkok, buah 2 potong, susu 1 gelas, air 14 gelas dengan catatan porsi dalam sehari. Untuk 6 bulan kedua porsinya adalah nasi 4 piring, ikan 2 potong, tempe 4 potong, sayuran 3 mangkok, buah 2 potong, air 12 gelas, dan susu 1 gelas. Kebersihan diri pada ibu nifas harus dijaga, termasuk kebersihan dari daerah kemaluan. Ibu harus istirahat dengan cukup saat bayi tidur, ibu istirahat. Ibu nifas dilarang melakukan aktivitas fisik yang berat. Dalam sehari, ibu hanya boleh melakukan aktivitas ringan hingga sedang. Sehari selama 30 menit dan 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar, maka harus menjaga kebersihan luka operasi. Dan latihan fisik dilakukan setelah 3 bulan pasca melahirkan. Berikan ASI eksklusif kepada bayi selama 6 bulan dan jangan berikan campuran apapun seperti buah, teh, dan lain-lain. Lakukan stimulasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga. Berkonsultasilah kepada bidan atau tenaga kesehatan untuk pelayanan KB pasca bersalin. Tanda bahaya nifas yang pertama adalah perdarahan. Ibu harus waspada apabila ibu membutuhkan lebih dari 1 pembalut dalam waktu 1-2 jam atau keluar darah berwarna merah terang setelah 1 minggu pertama persalinan. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat apabila ibu mengalami tanda bahaya tersebut. Yang kedua adalah depresi. Gejala depresi pada ibu nifas yaitu ibu terlihat sedih, murung, dan menangis tanpa sebab. Segera antar ibu untuk periksa ke fasilitas kesehatan jika suami atau keluarga mendapati ibu dengan gejala depresi. Tanda bahaya ketiga yaitu bengkak di wajah, tangan, dan kaki, atau sakit kepala, pusing, dan kejang-kejang. Ini merupakan gejala preeklamsi atau tekanan darah tinggi pada ibu nifas. Jika ibu mengalami salah satu dari gejala tersebut, segeralah periksa ke fasilitas kesehatan terdekat agar segera mendapat pertolongan. Yang keempat yaitu payudara bengkak merah disertai rasa nyeri. Payudara bengkak merah disertai rasa nyeri merupakan gejala adanya infeksi payudara. Bila tidak ditangani segera dapat menyebabkan adanya nanah pada payudara. Jika ibu mengalami gejala tersebut, periksalah ke fasilitas kesehatan agar dapat ditanggulangi sedini mungkin. Tanda bahaya kelima yaitu keluar cairan berbau dari jalan lahir.
Apabila keluar cairan dari jalan lahir seperti nanah dan berbau busuk, maka ibu harus waspada dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Hal tersebut merupakan salah satu gejala infeksi rahim yang kadang disertai dengan nyeri perut bagian bawah. Tanda bahaya keenam yaitu demam lebih dari 2 hari. Jika ibu merasa demam, ukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer. Jika suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat Celcius selama 2 hari berturut-turut, segeralah periksa agar dilakukan penanganan oleh tenaga kesehatan. Itulah tadi 6 tanda bahaya nifas. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.